menjelaskan bagaimana cara menentukan nilai fungsi trigonometri untuk sudut theta lebih dari 90 derajat. Jadi sini ada 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Jadi kuadran 1 itu dari 0 sampai 90 derajat. Kuadran kedua 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Dan kuadran ketiga 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Dan kuadran yang terakhir, kuadran yang keempat, yaitu 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Sebelumnya harus kita ketahui dulu apa itu Y, R, X. Ini kan ada nih, sudut lancip. Sini kan ada titik alfanya. Jadi R, Y, X ini apa? Y itu dinamakan sebagai sisi depan, dan R ini sisi miring, dan X sebagai sisi samping. Jadi sini sin theta sama dengan depan per miring sama dengan Y per R. Cos theta sama dengan samping per miring sama dengan X per R. Dan tan theta sama dengan depan per samping sama dengan Y per X. Mengapa di sini semuanya bersifat positif? Karena di kuadran ke-1 itu sin, cos, tan semua ini bersifat positif, nggak ada yang negatif. Makanya di sini positif, dan tannya juga positif. Sekarang kita akan membahas di kuadran kedua ya, 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Sebelumnya kan kita udah mau tahu ini R itu apa, Y itu apa, dan X itu apa. R itu sebagai sisi miring, Y sebagai sisi depan, dan X itu sebagai sisi samping. Jadi dapat kita simpulkan sin alfa sama dengan Y per R, atau sin alfa sama dengan depan per miring, dan cos alfa sama dengan min X per R, atau cos alfa sama dengan samping per miring. Ini kan ada negatifnya ya, jangan lupa. Dan yang terakhir ada tan alfa sama dengan Y per min X, atau tan alfa sama dengan depan per samping. Jadi kuadran kedua itu ada dua relasi ya. Ada relasi yang pertama, sin 90 derajat tambah alfa sama dengan cos alfa. Ini mengapa yang berubah jadi cos, dari sin berubah jadi cos? Karena ini nilainya itu 90. Sama halnya juga misalnya di sini 270, ya sin berubah ke cos juga. Nah, dari sin berubah jadi cos. Di sini 90 derajat berarti sin 90 derajat tambah alfa sama dengan cos alfa, berubah jadi cos ya. Dan selanjutnya cos 90 derajat tambah alfa sama dengan min sin, berubah jadi sin, dari cos berubah jadi sin. Begitu juga dengan tan. Tan ini tan 90 derajat tambah alfa sama dengan min kotangen alfa. Dari tan berubah menjadi min kotangen, negatif kotangen. Jadi kenapa di sini sin sama kotangen itu ada negatif, sedangkan cos nggak ada negatif? Karena di kuadran kedua itu cuma sinnya aja yang positif, sedangkan cos sama tan itu negatif. Makanya dari cos itu berubah jadi sin dan ditambahkan min. Begitu juga dengan tan berubah jadi kotangen ditambahkan min. Jadi untuk relasi yang kedua itu ada sin 180 derajat kurang alfa sama dengan sin alfa. Nah ini kan tetap ya sin, dari sin tetap sin. Karena jika di sini nilainya 180 derajat ataupun 360 derajat ya, itu di sini yang misal sin, di sini tetap sin. Saya sin ke sin, cos ke cos, tan ke tan. Beda halnya sama sin 90 derajat dengan 270 derajat. Dia dari sin ke cos, cos ke sin, tan ke kotangen. Jadi di sini sin 180 derajat kurang alfa sama dengan sin alfa. Begitu juga dengan cos 180 derajat kurang alfa sama dengan min cos alfa. Dan tan 180 derajat kurang alfa sama dengan min tan alfa. Nah, di sini kenapa negatif? Karena di kuadran kedua itu sama juga ya. Di kuadran kedua sinnya aja yang positif. Sedangkan sinnya aja yang positif, sedangkan cos sama tan ini negatif. Makanya cos 180 derajat kurang alfa sama dengan min cos, dan tan 180 derajat kurang alfa sama dengan min tan. Jadi untuk contoh soalnya, yang pertama tentukan nilai dari sin 120 derajat. Sin 120 derajat itu kan berada di kuadran kedua. Jadi di kuadran kedua itu 90 sampai 180. Di kuadran kedua cuman sinnya aja yang bernilai positif, cos sama tan bernilai negatif.
Jadi sin 120 derajat sama dengan cos 90 tambah 30 derajat. Tadi kan plus. Jadi 90 ditambah berapa jadi 120? Yaitu ditambah dengan 30 derajat. Lalu ini kenapa jadi cos? Kenapa nggak dibuat sin 120 derajat sama dengan sin? Karena dia kan sini kan 90 ya. Jadi kalau nilai 90 itu atau 270 dari sin berubah jadi ke cos. Kalau cos berubah jadi ke sin. Dan kalau ke tan itu berubah jadi kotangen. Jadi sin 120 derajat sama dengan cos 90 tambah 30 derajat. Sin 120 tambah dengan cos 30 derajat. Jadi sin 120 sama dengan 1/2 akar 3. Ini contoh soal yang kedua, tentukan nilai dari cos 150 derajat. Karena di sini kuadran kedua, jadi cos itu hasilnya negatif. Jadi cos 150 derajat sama dengan cos 180. Jadi 180 ini dikurangi berapa biar hasilnya jadi 150. Jadi dikurangi 30 derajat. Cos 150 ini sama dengan min cos 30 derajat. Min ini karena tadi di kuadran kedua hasilnya cos. Habis itu cos 150 sama dengan min 1/2 akar 3. Dari mana min 1/2 akar 3 ini? Karena nilai dari cos 150 ini adalah min 1/2 akar 3. Jadi pada soal yang ketiga yaitu tentukan nilai dari tan 135 derajat. Tan 135 derajat sama dengan tan 180 dikurangi 45 derajat. Tan pada kuadran kedua bersifat negatif. Jadi 180 dikurangi berapa sampai dapat 135 derajat. Jadi 180 dikurangi 45 derajat. Tan 135 sama dengan min tan 45 derajat. Kenapa min? Karena tan pada kuadran kedua bersifat negatif. Jadi tan 135 derajat sama dengan min 1.